Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, kelas Utsman bin Affan. Hari ini kita akan belajar tentang qawaidul lughati, kaidah bahasa pada halaman 11. Ya, pada halaman 11. Minggu kemarin Ustadz sudah menyebutkan kosakata atau mufradat tentang pelajaran 2 fil fasli di dalam kelas. Ustadz sudah sebutkan sama artinya. Ustadz yakin teman-teman juga pasti mengartikan di rumah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang kaidah bahasa. Teman-teman sambil dibuka bukunya halaman 11 ya. Sebelumnya Ustadz jelaskan dulu tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar dulu dan kita harus mengerti dan paham dulu tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Seperti apa isim mudzakkar? Seperti apa isim muannas? Ustadz kasih tahu langsung contohnya ya. Pada halaman 9 di situ ada beberapa kosakata, di antaranya faslun. Kemudian apa lagi selain faslun? Maq'adun. Kemudian maktabun. Bilatun. Kemudian kursiyun. Kemudian misbahun. Kemudian ada durjun. Kemudian halaman berikutnya, halaman 10, ada babun. Ada alamun. Kemudian juga miftahun. Dan yang terakhir adalah rofun. Ini semuanya adalah isim mudzakkar. Ini adalah isim mudzakkar. Kemudian kita juga belajar isim muannas sekarang. Apa saja contohnya isim muannas? Isim muannas seperti di halaman 9. Nggak ada di halaman 9. Kita lanjut ke halaman 10. Nah, di halaman 10 ini ada isim muannas itu seperti sa'atun. Artinya jam ya, jam. Kemudian mazbalatun. Artinya tempat sampah. Kemudian nafidatun. Artinya jendela.
Kemudian ruznamah. Ruznamatun. Teman-teman sambil lihat bukunya ya. Ruznamatun. Kemudian khizanatun. Khizanatun. Kemudian mirwahatun. Mirwahatun. Kemudian miknasatun. Miknasatun. Yang terakhir kharitatun. Kharitatun. Ini semua disebut isim muannas, sedangkan yang sebelah kiri adalah isim muannas, sedangkan yang sebelah kanan adalah isim mudzakkar. Kenapa? Apa bedanya isim mudzakkar dan isim muannas? Nah, kita perhatikan isim muannas di akhirnya selalu diakhiri oleh ta marbutah. Seperti sa'atun diakhiri oleh ta. Kemudian mazbalatun diakhiri oleh ta marbutah. Nafidatun juga diakhiri oleh ta marbutah. Kemudian ruznamatun diakhiri oleh ta marbutah. Khizanatun juga diakhiri oleh ta marbutah. Mirwahatun juga diakhiri oleh ta marbutah. Miknasatun juga diakhiri oleh ta marbutah. Kemudian kharitatun juga diakhiri oleh ta marbutah. Jadi semua yang diakhiri oleh ta marbutah yang ada tunnya ini di belakang itu adalah isim muannas. Sedangkan isim mudzakkar adalah isim yang tidak diakhiri oleh ta marbutah. Faslun, nggak ada ta marbutahnya. Mak'adun, nggak ada ta marbut. Faslun, nggak ada ta marbutahnya. Mak'adun, nggak ada ta marbutahnya. Maktabun, nggak ada ta marbutahnya. Bilatun, juga nggak ada ta marbutahnya. Kursiyun, misbahun, durjun, babun, juga tidak ada ta marbutahnya. Kemudian alamun, miftahun, dan rofun itu juga tidak ada ta marbutahnya. Yang tidak ada ta marbutahnya itu namanya isim mudzakkar. Namanya isim apa? Isim mudzakkar. Ya, Ustaz coba luruskan ini ya. Ini yang ini isim mudzakkar yang enggak ada ta marbutahnya. Isim mudzakkar. Kemudian yang ini yang ada ta marbutahnya tadi mulai dari sa'atun, mazbalatun, nafidatun, ruznamatun, khizanatun, mirwahatun, miknasatun, kharitatun itu adalah isim muannas. Isim muannas rumusnya isim muannas adalah isim yang diakhiri oleh ta marbutah. Sedangkan isim mudzakkar adalah isim yang tidak diakhiri oleh ta marbutah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana menggunakan hadza dan hadhihi, kemudian juga menggunakan zalikah dan tilkah. Hadza artinya ini. Hadhihi artinya juga ini. Kemudian zalika artinya itu. Tilka artinya juga itu. Ya. Nah, maksudnya apa? Meskipun artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Hadza dan zalika itu digunakan untuk isim mudzakkar. Misal, hadza faslun atau hadza mak'adun, zalika maktabun atau zalika bilatun. Jadi hadza dan zalika ini digunakan untuk isim mudzakkar.
Sedangkan hadhihi dan tilka, hadhihi artinya juga ini, tilka artinya juga itu, digunakan untuk isim muannas. Misal, hadhihi sa'atun atau hadhihi mazbalatun. Ini jam atau ini tempat sampah. Kemudian tilka nafidatun, itu jendela, atau tilka ruznamatun, itu kalender. Nah, jadi hadza dan dzalika digunakan untuk isim mudzakkar. Sedangkan hadhihi dan tilka itu digunakan untuk isim muannas. Contoh lainnya kita bisa lihat pada buku paket. Nah, contoh lainnya kita lihat pada buku paket biar lebih jelas. Pada halaman 11 ya. Sini contohnya. Nih. Hadza, nah. Hadza dan dzalika itu digabungkan dengan faslun. Hadza faslun atau hadza maktabun atau hadza kursiyun. Kemudian dzalika. Dzalika faslun, dzalika maktabun, dzalika kursiyun. Kenapa faslun, maktabun, dan kursiyun pakai hadza atau dzalika? Karena faslun, maktabun, dan kursiyun adalah isim mudzakkar. Kemudian yang muannas seperti hadhihi sa'atun atau hadhihi khizanatun atau hadhihi mazbalatun. Tilka juga tilka sa'atun atau tilka khizanatun atau tilka mazbalatun. Kenapa sa'atun, khizanatun, atau mazbalatun menggunakan hadhihi atau tilka? Karena sa'atun, khizanatun, mazbalatun itu isim muannas. Jadi kalau isim mudzakkar itu menggunakan hadza atau dzalika. Sedangkan isim muannas itu menggunakan hadhihi atau tilka. Ingat kan bedanya isim mudzakkar dan isim muannas? Kalau isim mudzakkar tidak diakhiri tak marbutah ya, nggak ada tak marbutahnya. Kalau isim muannas diakhiri tak marbutah, ini tun, 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 tun. Yang tun itu yang ada tak marbutahnya itu namanya isim muannas. Pakainya pakai hadhihi atau tilka ya. Kemudian pertanyaannya, pertanyaan yang menggunakan kata tunjuk hadza. Misal ada yang nanya ma hadza, maka jawabannya bisa menggunakan hadza juga atau bisa menggunakan dzalika. Misal ma hadza, hadza misbahun, dzalika atau dzalika misbahun. Kemudian pertanyaan ma dzalika itu jawabannya bisa dijawab dzalika juga atau menggunakan hadza. Misal ma dzalika, apa itu? Jawabannya bisa hadza maq'adun, ini bangku, atau dzalika maq'adun, ini bangku. Jadi kalau ada pertanyaan pakai hadza, maka jawabannya bisa diawali dengan hadza juga atau diawali dengan dzalika. Kemudian kalau ada pertanyaan ma dzalika, maka jawabannya bisa diawali hadza atau juga bisa diawali dzalika. Begitu maksudnya. Begitu juga yang isim muannas. Pertanyaan untuk isim muannas itu ma hadhihi atau ma tilka. Jawabannya bisa diawali oleh hadhihi juga. Misal ma hadhihi, jawabannya bisa diawali dengan hadhihi juga atau diawali oleh tilka. Contohnya ma hadhihi, hadhihi nafidatun atau tilka nafidatun. Kemudian ma tilka, apa itu? Jawabannya bisa diawali dengan hadhihi atau diawali dengan tilka. Ma tilka, apa itu? Jawabannya misal hadhihi ruznamatun, ini kalender, atau tilka ruznamatun atau itu kalender. Ya, sudah sekian dulu dari Ustadz teman-teman. Difaham, Ustadz harap teman-teman bisa memahami ya. Ini contohnya yang di buku. Ya, diingat bedanya isim mudzakkar sama isim muannas. Ya, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Japri, tidak apa-apa. Dipahami dulu ya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas soal-soal. Sekian dari Ustadz. Terima kasih teman-teman kelas 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.